Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu saham yang menurut banyak orang sudah sangat murah, yaitu Soci. Dan seharusnya saham ini dapat momentum karena ini saham perkapalan, apalagi perkapalan minyak. Ini kami buat pada tanggal 22 April 2024 ya. Harganya ketika kami buat itu Rp165. Mari kita lihat baik-baik ya. Pertama yang perlu diketahui adalah Soci ini memang dia memiliki bisnis utama logistik migas. Ingat, spesialisasi. Jadi kalau misalkan logistik saja itu kapalnya beda, logistik migas kapalnya juga beda ya, yang khusus menyimpan minyak, gas dan lain sebagainya. Dan ini jalur pelayarannya ya. Jadi rata-rata, ingat, rata-rata hampir semuanya di Indonesia. Nah ini mulai dari Sumatera sampai Papua, pokoknya semuanya. Bisa dikatakan bisnisnya ini sulit lah untuk tergeserkan. Bisa dikatakan seperti itu kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Soci ini. Yang berikutnya, penyewaan kapal Soci ini kalau kita lihat strukturnya ini ya, itu semua antara hulu sampai hilir untuk migas. Ini bayangkan aja, minyak mentah diimpor ya, kemudian antara minyak mentah domestik ya, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat inilah, di pause saja nanti, kemudian Anda bisa tahu polanya. Jadi ini nomor 1 dari blok migas, pipa dibawa sama kapal ya, ke kilang besar dibawa lagi sama kapal, ke domestik dibawa lagi, dan seperti itu. Nah yang berikutnya, Soci ini punya galangan kapal ya, galangan kapal yang letaknya itu di sini ya, di Karimun ya. Jadi udah punya galangan kapal, logistik migas, sebenarnya bisnisnya bagus lah menurut kami. Cuman entah kenapa ya, ini dalam setahun sahamnya itu menurut kami agak suram sekali. Bayangkan, dulu di harga 180-an mainnya, habis itu naik turun lagi ya, sekarang berada di posisi 165, bahkan sudah pernah menyentuh 162-an. Jadi cukup rendah. Nah, kenapa orang banyak mengatakan ini saham murah banget ya? Karena gini, PBV-nya itu 0,2, price to sales-nya 0,4, PER-nya 8. Memang kalau kita bicara valuasi ini murah banget. Perlu diketahui, sangat jarang ada saham PBV 0,2 pas ya, 0,2 pas, sangat jarang. Rata-rata paling murah itu 0,3, 0,4, kecuali yang rugi-rugi ya. Ini kan untung, PER-nya aja 8, di bawah 10, murah lah. Nah labanya juga tumbuh besar loh, 77, 11, 138 ya. Jadi kenapa kok orang nggak mau gitu loh, atau big money nggak mau, itu yang jadi pertanyaan besar. Nah kalau kita mau lihat struktur pendapatannya, kita lihat dari laporan keuangan 2023 ya. Itu ada charter kapal, spot ya, juga galangan dan lain-lain. Nah paling besar itu dari charter kapal ini, lihat. Nah ya, itu paling gede. Yang lainnya tipis-tipis lah. Nah perlu diketahui seperti itu. Nah pelanggan utamanya sampai hampir 60% itu Pertamina. Kalau tahun lalu sampai 2022, maksudnya itu sampai 68%. Jadi kalau secara bisnis bisa dikatakan sekali lagi aman Soci ini. Nah memang beban pokoknya juga naiknya tinggi sekali ya, hampir 30% lah ya, dari beban operasional, penyusutan dan lain-lain lah. Tapi menurut kami masih oke lah, karena kenaikannya sampai berapa itu ya, 20-an persen naiknya, bebannya 30%. Ya memang kalau yang bagus
pendapatan naik, beban turun, itu istimewa. Nah, salah satu kelemahan dari saham ini pertama, tanpa dividen. Itu yang pertama ya. Yang paling besar kelemahannya ya, itu adalah net profitnya. Itu hanya 1% saja. Lebih besar orang dagang gorengan ya, 1%. Jadi ini yang membuat orang itu mau masuk ke sini, menurut kami seperti itu. Gross profit, operating profit margin itu besar, hutangnya juga kecil, ROE-nya akhirnya kecil banget 2%, ROA-nya juga kecil banget 1%. Capital employed, return on capital employed juga kecil, hanya 4%. Jadi bisa dikatakan kelemahannya adalah ini perusahaan bagus tapi kurang efektif seperti itu. Nah, kalau di perkapalan ya, walaupun orang mengatakan ini sudah murah betul, tapi ada yang lebih murah valuasinya. Ada SMDR, ini saham fenomenal ya, yang naiknya luar biasa. TPMA juga sama, naiknya luar biasa. Ya, ini valuasinya lebih murah kalau dibanding dengan Soci. Makanya, tapi Soci ini kan spesialisnya di minyak. Ya, cuman kalau perkapalan dia kalah. Jadi seperti itu. Kenapa Soci menurut kami tidak begitu dilirik. Nah, berikutnya yang paling aneh ini menurut kami ya. Ketika harganya 180 rupiah per saham ya. Ini kan udah dianggap murah karena PBV-nya 0,2 kan. Itu malah divestasi 13%. Aneh ini. Ya, makanya sahamnya jeblok. Kan istilahnya gini. Kalau saham bagus, kenapa nggak diserok pas waktu murah? Kok malah dijual? Nah, kan seperti itu pertanyaannya. Kayak yang terbaru itu kalau nggak salah Sido ya. Itu kan menurut perusahaan murah ya dibeli, buyback seperti itu. Nah, padahal dulu serok 2,14 miliar. Jadi menurut kami yang aneh itu ke pengendalinya lah. Baru diserok September, Januari dijual, kayak trading gitu loh. Nah, efeknya apa? Bulan April ini distribusi ya, saham Soci ini distribusi. Top 1, top 3, top 5 ini distribusi semuanya. Dan kita lihat belum ada namanya titik-titik hilal akumulasi itu nggak ada, baik asing, baik bandar, baik retail, nggak ada. Ya, dan kemudian volumenya juga tipis. Ya, seperti itulah. Dan kalau lihat kita candlesticknya nggak ada, tekanan belinya belum ada, lebih banyak dorongan jual. Ya, ini grafiknya ya. Dan menurut kami memang sudah ada di titik support paling kuat karena belum ada ini, dan ini sudah mantul 1 2 3. Jadi kalau Anda kaum PBV ya beli aja ini, nanti nunggu kapan lah itu akan naik. Nah, menurut kami nih support kuatnya dari 160 karena alasan kami PBV-nya udah rendah, PL-nya juga sudah bagus di harga sekarang. Ingat, di harga sekarang. Resisten pertama 190, resisten kedua 220. Kalau resisten ketiga dan lain sebagainya. Kalau Anda bicara prospeknya gimana? Sebetulnya ya, minyak ini lagi panas-panasnya dan Indonesia sedang berpikir untuk mencari impor di negara lain karena Timur Tengah kan lagi panas ya. Dan perlu diketahui Indonesia sudah importir BBM ya, karena kebutuhannya besar, produksinya justru menurun. Kami pernah menyampaikan data itu di saham minyak bergejolak di tahun 2024. Nah, ini kesimpulan kami. Valuasinya betul bagus ya, murah, dari banyak sisi murah lah. Tapi kinerjanya biasa ya. Prospeknya biasa. Jadi prospek sektor menarik, tapi prospek perusahaannya biasa. Kami belum melihat sesuatu yang istimewa. Kalau versi kami ya, kalau Anda mau buy kaum PBV silakan aja karena udah murah banget. Cuman versi kami belum ada tanda-tanda akumulasi, makanya kami mengatakan wait and see. Kalau kapan masuk? Kalau versi kami ya ketika sudah ada yang mengakumulasi. Nah, kalau dari risiko bisa dikatakan ini rendah. Karena apa? Bisnisnya stabil, harganya udah murah. Jadi seperti itu. Tapi kalau naiknya kapan? Ya hanya pasar yang tahu. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda pengen saham di review oleh kami, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.